Halo Bapak Ibu Guru Hebat, pada video bagian ke-28, pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, kali ini kita akan membahas tentang perencanaan di tahun 2025, pengelolaan kinerja guru maupun kepala sekolah. Bersama saya Safriyadin, kita akan membahas secara tuntas pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah terbaru di tahun 2025. Sebelum mulai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, serta sebarkan link video ini kepada rekan guru maupun kepala sekolah lainnya. Pada pengelolaan kinerja guru maupun kepala sekolah di tahun 2025, Bapak Ibu bisa mengaksesnya di guru.kemdikbud.go.id/pengelolaan datar kinerja. Bapak Ibu juga bisa melihat apa saja perubahan utama pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di tahun 2025 melalui video kami yang membahas tuntas tentang perubahan utama tersebut. Silakan tonton video ini di bagian ke-26 atau melalui link di bagian kanan atas video ini. Ada 5 tahap atau langkah kita akan mengawali perencanaan pengelolaan kinerja guru maupun kepala sekolah di tahun 2025. Langkah pertama adalah Bapak Ibu silakan mulai periode di akun kepala sekolah. Mulai periode ini silakan Bapak Ibu kepala sekolah untuk mengawali perencanaan pengelolaan kinerja di tahun 2025. Silakan Bapak Ibu kepala sekolah untuk masuk atau login melalui guru.kemdikbud.go.id/pengelolaan datar kinerja. Silakan login menggunakan akun belajar ID masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu kepala sekolah silakan klik kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja. Maka akan muncul tampilan mulai periode Januari sampai Desember 2025 di satuan pendidikan Anda. Mari mulai pengelolaan kinerja di periode berikutnya. Bapak Ibu silakan klik tombol berwarna biru mulai periode. Akan muncul notifikasi atau kotak dialog mulai periode Januari sampai Desember 2025. Silakan ketik kalimat persetujuan pada kolom yang telah disediakan. Selanjutnya, Bapak Ibu silakan klik lanjut. Maka akan muncul tampilan periode Januari sampai Desember 2025 sudah dimulai. Langkah kedua, silakan Bapak Ibu guru untuk login di pengelolaan kinerja dan pilih ganti periode di akun guru. Bapak Ibu guru silakan ganti periode pengelolaan kinerja di sebelah kanan atas. Langkah ketiga, periode dipilih adalah periode Januari sampai Desember 2025. Lalu pilih periode Januari sampai Desember 2025. Lalu, silakan klik tombol berwarna biru yaitu tombol pilih. Maka berhasil ganti periode ke Januari sampai Desember 2025. Langkah keempat, silakan pilih guru sebagai pegawai. Maka, kita bisa mulai perencanaan kinerja, meliputi isi praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, dan perilaku kerja. Dan langkah yang kelima atau yang terakhir, silakan lanjutkan perencanaan sesuai petunjuk. Silakan Bapak Ibu mulai perencanaan pengelolaan kinerja di tahun 2025 dengan klik tombol mulai. Langkah awal yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah akan mengecek data diri. Silakan atau pastikan jenjang jabatan sesuai karena akan mempengaruhi perencanaan kinerja. Saat ini data hanya dapat atau hanya bisa diedit satu kali saja. Adapun perencanaan kinerja terbaru di 2025, kita akan mengisi yang pertama, pelaksanaan tugas pokok 5M, lalu yang kedua adalah praktik kinerja, yang ketiga adalah pengembangan kompetensi, dan yang keempat adalah perilaku kerja. Kita mulai akan mengisi pelaksanaan tugas pokok 5M. Tugas pokok atau 5M ini, guru melakukan tugas keseharian dan tambahan di satuan pendidikan, tidak perlu mengunggah bukti dukung apapun. Selanjutnya, di bagian 5.1, guru melaksanakan tugas tambahan berupa opsional. Silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan tugas tambahan yang telah disediakan. Berikutnya kita lanjut, yang kedua adalah praktik kinerja. Silakan
Bapak Ibu lanjut ke praktik kinerja. Pada praktik kinerja ini, Bapak Ibu diminta untuk memilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Sudah disediakan rekomendasi berdasarkan rapor pendidikan satuan pendidikan versi yang terakhir. Misalnya, saya memilih instruksi yang adaptif. Jika telah memilih indikator, Bapak Ibu bisa lanjut ke pengembangan kompetensi. Namun, jika Bapak Ibu berhenti, Bapak Ibu juga bisa menyimpan draft. Saya lanjut ke pengembangan kompetensi. Pada pengembangan kompetensi ini, Bapak Ibu diminta untuk pilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Utamakan diskusi bersama atasan apa saja kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan indikator tersebut, serta di tahap pelaksanaannya, Anda akan melakukan kegiatan sesuai diskusi dan mengisi dokumen refleksi terhadap kegiatan yang sudah Anda lakukan. Saya coba memilih indikator kompetensi. Setelah memilih satu indikator kompetensi, kita lanjut ke tahapan yang berikutnya yaitu pengisian perilaku kerja. Silakan pilih ke perilaku kerja. Pada perilaku kerja ini, kita diminta untuk mengisi indikator dan perwujudan perilaku. Untuk masing-masing aspek, pilih satu yang Anda ingin prioritaskan di semester ini. Indikator dan perwujudan perilaku kinerja ini masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu aspek berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Kedua, akuntabel. Ketiga, kompeten. Keempat, harmonis. Kelima, loyal. Keenam, adaptif. Dan ketujuh, kolaboratif. Silakan Bapak Ibu memilih masing-masing indikator perilaku kerja dari ketujuh aspek tersebut. Jika telah mengisi indikator dan perwujudan perilaku kerja, silakan Bapak Ibu ke tahap selanjutnya yaitu ke rangkuman. Pada rangkuman perencanaan kinerja ini, Bapak Ibu bisa mengecek ulang dan mengubah sebelum mengajukan ke atasan. Format perencanaan kinerja ini disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Silakan Bapak Ibu cek kembali apa yang sudah dipilih sebelumnya. Jika terdapat kekeliruan, Bapak Ibu silakan klik tombol ubah. Dan apabila Bapak Ibu sudah yakin, silakan pilih lanjut ajukan. Saya sudah yakin, maka saya pilih lanjut ajukan. Akan muncul kotak dialog, ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Atasan akan lanjut memeriksa, mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu, atau simpan draft jika diperlukan. Jika Bapak Ibu sudah yakin, silakan pilih ajukan. Namun, jika belum yakin, silakan pilih simpan draft. Jika sudah yakin, silakan pilih ajukan. Setelah klik ajukan ke atasan, maka Bapak Ibu perlu lakukan diskusi dengan atasan sebelum waktu agar perencanaan Anda dapat segera disetujui. Yang kedua, persetujuan dan penyesuaian dari atasan. Berdasarkan diskusi, atasan lalu akan menyetujui dan memberikan penyesuaian jika diperlukan. Dan yang ketiga, lanjut ke kesepakatan lalu laksanakan. Sepakati perencanaan yang disetujui oleh atasan, lalu Anda bisa langsung ke tahap berikutnya yaitu tahap pelaksanaan. Maka akan muncul di beranda bahwa perencanaan kinerja kita sudah diajukan dan sedang diperiksa oleh atasan. Persetujuan atasan akan muncul di halaman ini. Sambil menunggu persetujuan atasan, Bapak Ibu juga bisa melihat kembali rencana kinerja yang telah disusun selama periode tahun 2025, yakni dari Januari sampai Desember 2025. Demikianlah video ke-28 tentang perencanaan pengelolaan kinerja guru terbaru di tahun 2025. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komentar, dan bagikan video ini untuk rekan guru maupun kepala sekolah. Salam untuk guru-guru hebat dimanapun Anda berada.